Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Afiana Sri Rahayu, Fadila Nur Hasani, Vivi Septiani, dan saya, Fatia Diaul Haq Septarina, yang akan menjelaskan materi tentang pendapatan nasional. Saya, Fatia, akan menjelaskan materi tentang pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta jenis-jenis pendapatan nasional itu sendiri. Yang pertama, ada pengertian pendapatan nasional yang mempunyai arti khusus yang sering dilambangkan dengan huruf Y. Pendapatan nasional itu sendiri merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang sudah diproduksi. Data pendapatan nasional yang sudah diperoleh dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian suatu negara pada masa yang akan datang. Perkiraan ini dapat digunakan untuk seseorang yang ingin melakukan bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama ada permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat merupakan suatu daftar keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor perekonomian pada berbagai tingkatan harga. Permintaan penawaran agregat menunjukkan antara hubungan keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan tingkatan harga. Lalu faktor yang kedua adalah konsumsi dan tabungan konsumsi, yang merupakan pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu 1 tahun. Sedangkan tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Lalu faktor yang ketiga merupakan investasi, yang merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk menciptakan modal baru. Tujuan dari investasi merupakan untuk mengganti bagian modal yang sudah rusak dan menambah penyediaan modal yang ada. Lalu yang terakhir, materi tentang jenis-jenis pendapatan nasional. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau gross domestic product, yang merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang diperoleh dari unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama satu periode. Yang kedua adalah produk nasional bruto atau gross national product, yang meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam suatu negara atau nasional selama satu periode. Lalu yang ketiga ada produk nasional neto atau net national product, yang merupakan jumlah GNP yang dikurangi dengan barang modal sebagai penggantian. Terima kasih. Saya Vivi Septiani. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendekatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi pada perhitungan pendekatan produksi hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada setiap sektor atau lahan produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama 1 tahun atau satu periode tertentu. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara atau nilai input, yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. ISIC atau International Standard Industrial Classification mengklasifikasi perekonomian Indonesia menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi dalam 3 kelompok. Di antaranya, yang pertama sektor primer, yang terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan penggalian. Yang kedua, sektor sekunder, yang terdiri dari industri pengolahan, listrik, air, dan gas. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu sektor tersier, yang terdiri dari perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan telekomunikasi, jasa, dan lain-lain. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan produksi adalah sebagai berikut. Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 tutup kurung ditambah buka kurung P2 dikali Q2 tutup kurung ditambah titik-titik buka kurung PN dikali QN tutup kurung. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, P1 sama dengan harga barang ke-1, Q1 sama dengan jenis barang ke-1, PN sama dengan harga barang ke-N, dan QN sama dengan jenis barang ke-N. Dan selanjutnya yaitu metode pendekatan pendapatan.
Pada metode pendapatan, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh sektor perekonomian dalam suatu negara dalam jangka waktu biasanya 1 tahun. Masyarakat sebagai pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi akan menerima pendapatan dari perusahaan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki sumber daya alam berupa tanah, maka ia akan memperoleh uang sewa. Bagi yang memiliki sumber daya manusia, maka ia akan memperoleh upah. Bagi yang memiliki modal, maka ia akan menerima bunga, dan bagi yang memiliki tenaga ahli, maka ia akan memperoleh laba. Rumus dari pendekatan pendapatan yaitu Y itu sama dengan pendapatan, Y sama dengan WRIP. W itu wage atau wage atau upah, terus ditambah R itu rent atau sewa, terus ditambah I itu interest atau bunga, lalu ditambah P itu profit atau laba. Contoh soalnya yaitu suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa sebesar 123.300, upah 212.500, bunga 232.000, dan laba 315.400. Maka jumlah pendapatan nasionalnya adalah, cara menjawabnya yaitu dimasukkan ke dalam rumus tadi, yang mana Y sama dengan W plus R plus I plus P, dimasukkan semua dan ketemunya 883.200. Kemudian di sini saya Aviana, saya ingin menerangkan tentang pendekatan pengeluaran. Jadi menurut pendekatan pengeluaran itu, pendapatan nasional merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tertentu. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kegiatan ekonomi suatu negara dikelompokkan menjadi 4 sektor, yaitu yang pertama itu ada sektor rumah tangga, yang kedua ada sektor pemerintah, yang ketiga ada sektor perusahaan, dan yang terakhir itu ada sektor masyarakat luar negeri. Kemudian dari pengelompokan ini terdapat jenis pengeluaran, yaitu yang pertama itu ada pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga, pengeluaran konsumsi oleh pemerintah, pengeluaran investasi oleh perusahaan, dan yang terakhir itu ada pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa ekspor oleh masyarakat luar negeri. Dan di sini ada rumus pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C plus G plus I plus kurung X min M. Jadi C itu maksudnya consumption, dan G itu government, I itu investment, dan X itu export, M itu import. Kemudian di sini ada contoh kasus pendekatan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga sebesar 342.300, investasi produsen sebesar 250.000, pengeluaran pemerintah 239.000, ekspor barang dan jasa ada 348.300, import barang dan jasa itu ada sekitar 158.000. Kemudian di sini ada jawaban dari perhitungan ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.